Ya. Di satu pihak saya orang pertama orang Bugis itu jadi pastor, di satu pihak kebanggaan, di lain pihak tantangan luar biasa berat. Ya. Itu yang membuat sejarah panggilan saya juga sebetulnya berat. Ya. Di satu pihak saya orang pertama orang Bugis itu jadi pastor, di satu pihak kebanggaan, di lain pihak tantangan luar biasa berat. Menjadi orang pertama dan tinggal di komunitas yang mayoritas non Kristen, berat tantangannya. Dan sampai 16 tahun saya sudah jadi pastor ini belum pernah diekspos dengan berita-berita dan karena pertimbangan termasuk untuk keluarga juga, Pak. Ya, teman-teman pengunjung Katolikpedia, ini informasi yang sangat menarik. Ini bukan untuk kayak kita mau membangga-banggakan ya, tapi ini sebagai kayak satu kesaksian iman bahwa Tuhan bekerja dengan berbagai cara, Pastor ya. Lalu Pastor Simon ini satu-satunya atau sudah ada satu-satunya di Keuskupan Awu Makassar yang dari suku Bugis asli lalu menjadi imam dalam gereja Katolik, menjadi pastor. Ini satu kebanggaan juga, mungkin jatuh kesaksian hidup yang sangat-sangat penting begitu. Nah, staf pastor tadi sudah sempat menyinggung, mungkin ini 16 tahun kan perjalanan yang sangat panjang, Pastor. Saya tahulah pastor tadi sempat bercerita tantangan itu tidak hanya datang kepada pastor seorang, tetapi juga datang di keluarga karena tinggal di tengah komunitas Islam atau non Kristen tadi. Nah, tapi pastilah ya, pastor udah 16 tahun ada pengalaman yang menguatkan melalui yang seperti itu, sehingga pastor masih tetap setia berpanggilan. Nah, itu pengalaman apa? Seperti apa yang menguatkan atau mengembirakan begitu? Tentu saja dukungan dari keluarga. Nah, itu sangat besar. Sebetulnya keluarga orang tua, saudara-saudaranya bapak dengan kebetulan bapak keluarganya hanya keluarga kecil, jadi hanya 3 bersaudara. 3 bersaudara, 2 Katolik, 1 Islam. Sangat mendukung. Keluarganya mama keluarga besar 9, sendiri Katolik, tapi saudara-saudaranya yang lain juga tetap mendukung. Berarti setiap kali Natal mereka datang ke rumah. Berarti artinya secara keluarga besar sebenarnya nggak ada masalah kalau ada perbedaan itu ya. Hanya pandangannya orang dari luar saja. Tapi khusus di Sopeng memang saya akui di komunitas Bugis Sopeng itu luar biasa toleransi. Ada komunitas Bugis Katolik di situ, gerejanya, pusat parokinya, tempat siara di situ. Hal-hal seperti itu yang menguatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita jumlah sedikit begitu, tinggal di tengah-tengah masyarakat yang tidak selalu sepaham tapi saling menghargai. Itu luar biasa menguatkan saya. Tugas pastoral pertama saya juga di daerah Luwu sini tahun 99 2000. Tabisan tahun berapa? Tanggal berapa? Saya tabisan 4 Agustus 2004. Tapi pastoral saya di Tanah Luwu ini yang pusatnya Sakar dulu, pusatnya di Tanah Luwu sini. Tahun 99 2000 itu pas kacau berat di sini, orang saling membunuh, kacau pokoknya. Dan saya ditugaskan di daerah sini, perang antar penduduk asli dan pendatang. Kebanyakan pendatang orang Kristen, penduduk asli non Kristen. Dan saya tugas di sini sebagai orang Bugis, sekaligus sebagai prater. Jadi ada 2 keuntungannya, dalam arti tertentu keuntungannya kalau saya berhadapan dengan para pendatang yang Kristen, saya diketahui bahwa prater, jadi aman saya. Berhadapan dengan teman-teman saya penduduk asli orang Bugis di sini, mereka tahu saya orang Bugis karena saya bahasa Bugis. Jadi aman saya, bisa masuk kemana-mana. Itu satu keuntungan tersendiri. Sehingga saya tetap juga masih bertahan di jalur panggilan saya menjadi imam waktu itu, karena
saya juga merasa oh ternyata bisa berdamai sebetulnya dua-duanya ini. Itu juga yang membuat saya pakai prinsip tadi moto panggilan saya. Sudah banyak tantangan saya hadapi waktu jadi imam. Saya ditempatkan lagi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, daerah tambang Kolaka Pemalang. Di situ 90% orang Bugis. Jadi ada keuntungan tersendiri saya orang Bugis sebagai pastor, karena pelan-pelan masyarakat umum juga tahu bahwa ternyata orang Katolik itu ada orang Bugis, orang Katolik. Saya caranya bersosialisasi. Memang waktu itu saya cari cara yang yang pas, tapi tidak saya temukan. Tapi saya ingat nenek moyang saya pelaut, jadi saya mulai mencintai laut dengan mulai kecil-kecil gabung dengan teman-teman pemancing, ngobrol. Akhirnya saya jatuh hobi ke mancing dengan melaut. Tapi justru itu menjadi pintu masuk ya untuk bertemu dan ngobrol dengan masyarakat sekitar yang pastinya non karena ya kita tahu bahwa pemancing itu bukan hanya orang sederhana, orang yang paling tinggi jabatannya juga ada di situ. Dan saya sudah ketemu semua, mulai dari paling bawah sampai paling tinggi di kabupaten, pejabat. Di situ pintu masuknya, meskipun barangkali ada orang mengatakan pembenaran hobi saja. Sebetulnya saya tidak hobi ke situ, tapi saya mulai lihat pintu masuk ke sini. Dan itu saya rasakan betul manfaatnya. Seperti tempat sekarang juga ini, komunitas non Kristen paling banyak. Saya juga bertemu dengan mereka di pinggir pantai, di tempat-tempat usaha rumput laut. Saya pergi ke situ ngobrol, mancing. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata pastor itu orang Bugis, dan ternyata itu pastor bisa masuk ke bergabung dengan kita orang-orang kecil. Bayangannya itu pastor tinggal di kantor terus, tinggal berpakaian mewah di atas. Mereka mulai heran, kenapa ada pastor mancing? Karena tempat lain mereka tidak temukan. Kalau pemimpin agama mereka ada tempat yang istimewa menurut bayangan mereka. Kok ini pastor ada di sini, mancing di sini, duduk dengan kita di sini. Keluarga saya hampir semua, kecuali keluarga inti itu Katolik. Keluarga inti yang Katolik, yang lain itu tantangannya kami di daerah Bugis. Kalau mau mempertahankan iman Katolik, itu kebanyakan harus menikah dengan suku lain yang memang kuat Katoliknya, karena sekarang hampir habis yang Katolik asli yang menikah dengan sesama Bugis. Tantangannya berat, pindah agama. Kebanyakan perkawinan dari awalnya dari situ ya. Saudara-saudara saya yang sudah menikah, tidak ada yang menikah dengan suku Bugis karena ada kemenakan sepupu yang Katolik dulu menikah dengan sesama Bugis, hilang. Akhirnya pindah gitu ya. Kalau keluarga inti saya memang kakak adik semua Katolik sampai sekarang. Ada yang menikah dengan Flores, ada menikah dengan Toraja. Sudah berapa lama Mas tugas di paroki? Ini paroki Santo Petrus ya? Petrus pada Sapa. Baru 3 tahun, melayani 14 stasi. 14 stasi luar biasa, berarti harus berbagi gitu ya, pergi gitu dari stasi ke stasi gitu. Tapi total semua umat berapa jumlahnya? Sedikit. Kalau jumlah umat jiwa sekitar 1.500 saja. 1.500 dari 14 stasi. Memang di sini terkenal semacam gereja diaspora, tersebar-sebar gitu, tapi sedikit jumlahnya, tapi tetap dilayani karena itulah tugas kita memang. Ada bahkan satu stasi saya sampai sekarang dilarang dirikan gereja. Dulu sudah ada gereja tapi sudah hampir rubuh. Kami mau permanenkan, paling kurang di pondasi beton, dibongkar, setelah mau dibangun kembali dilarang oleh pemerintah setempat. Karena
sedikit, lalu macam-macam lah tantangan. Bahasanya macam-macam begitu ya. Sini memang terkenal tantangannya berat ini daerah Luwu. Cuma kondisi sekarang kan corona ini yang membuat kita. Ya. Masih berarti belum ada misa juga hari Minggu atau ada? Kalau misa selama corona selalu ada. Selalu ada ya. Artinya dibatasi jumlahnya juga dan selalu diingatkan protokol kesehatan. Iya, mengikuti protokol kesehatan. Dibagi dua. Bisa hari Minggu berapa kali? Sabtu sore dengan Minggu sore karena Minggu pagi ke stasiun. Iya, 14 stasi luar biasa memang. Ya. Oke, Pastor. Mungkin terakhir harapan ke depan seperti apa, Pastor? Dengan ini masih sendiri juga di sini harus mengunjungi 14 stasi. Ya kalau harapannya sih kalau untuk umat ya karena saya khawatir begini dengan situasi pandemi ini banyak umat yang menjadikan alasan tidak ke gereja karena pandemi lalu berpengaruh pada semangat hidup menggereja. Saya lihat sekarang umat kayak cenderung ikuti misa online, menjadikan alasan tidak ke gereja karena takut corona. Lalu saya khawatir di rumah juga mereka tidak berdoa, jadi kekhawatiran saya sampai mereka luntur imannya. Tetapi saya tetap berharap bahwa justru mereka semakin kuat beriman karena ada tantangan berat. Iya. Karena mereka di sini terkenal tantangannya sangat berat dulu, bahkan nyawa taruhannya, tapi mereka masih ada bertahan. Sisa-sisa yang setia tetap bertahan sampai hari ini. Mereka kuat beriman di sini karena sudah besar tantangannya dulu. Dan saya juga lihat bahwa memang selama ini di samping memang istilahnya mulai takut ke gereja, tetapi kalau dibuka gereja, mereka yang dulu jarang ke gereja malah mulai bermunculan. Itu juga kegembiraan ya. Ya. Mulai muncul. Karena itu saya bagi dua waktu ibadat. Dulu hanya 1 kali, kadang-kadang juga tidak penuh. Sekarang karena corona sudah mulai bermunculan yang dulu waktu dalam keadaan normal jarang ke gereja. Justru ketika ada tantangan mulai minta mau dilayani di gereja. Ini saya bagi dua. Ya, kita juga warga negara harus ikut peraturan negara. Juga gereja itu juga melayani umat yang mau berdoa. Mudah-mudahan ke depan ini corona berlalu mulai kembali normal. Ini pastor ini baru satu-satunya dari orang Bugis yang jadi romo ya di Kusupana Makassar. Mungkin untuk orang muda nih yang dari keluarga Katolik atau dari manapun yang orang Bugis ini undangan ini biar biasa jadi orang kedua. Tempat kedua masih kosong ini, Pastor. Untuk dimanapun saya bertugas selalu saya menantang anak-anak muda. Saya saja ini orang Bugis, tidak ada latar belakang Katolik, bisa jadi romo. Apalagi kamu di sini umat latar belakang Toraja mayoritas Kristen, masa tidak bisa jadi romo. Untuk komunitas Bugis, ini kesulitan tersendiri karena memang kurang orang Bugis yang Katolik. Iya. Keluarga saya ada keluarga inti yang tidak asli Bugis lagi karena sudah campuran. Menikah dengan Flores, Toraja. Ada keponakan saya sementara menjalani pendidikan di seminari tinggi. Tahun pertama. Dulu mereka dua bersaudara, dua-duanya masuk seminari, tamat seminari menengah. Satu memilih yang lain. Yang satu masih berani. Masih terus ini ya. Terus. Sekarang masih tinggal itu calon
kursi kedua. Ya. Yang lain belum. Iya, ini calon kursi kedua nih juga Kewenangan saya. Iya ya. Di tempat lain ada orang Bugis. Jadi Romo juga di Ambon. Bapaknya orang Bugis Parepare, namanya Ambon. Ya, jadi projo di Keuskupan Amboina. Iya, Keuskupan Amboina. Itu kami dua kalau di Indonesia yang ada darah Bugisnya, yang sudah jadi Romo. Tapi saya yang 100% Bugis. 100% Bugis, Bapak Ibu ya. Iya. Bersatu. Mudah-mudahan ke depan saya berharap ada komunitas Bugis yang melahirkan dan juga menjadi Katolik dan mau jadi pastor. Ya. Paling kurang dari keluarga saya sendiri, saya selalu dorong supaya anak-anak kalau bisa masuk seminari. Saya juga punya harapan karena saya membaca sejarah Kekatolikan di Bugis. Dulu sebetulnya komunitas Katolik yang pertama di Sulawesi Selatan, hanya karena masalah sejarah pewartaan yang tidak kesampaian, akhirnya putus sejarah Katolik itu abad 15-16 itu baru muncul tahun 2004. Jadi baru muncul kembali penyambung sejarah. Mudah-mudahan selanjutnya bisa semakin banyak orang Bugis mengenal Kristus. Oke, baik Pastor. Ini begitu teman-teman obrolan kita dengan Pastor Simon. Semoga apa yang di-sharingkan Pastor Simon ini bisa juga menjadi kesaksian dan juga mungkin ajakan untuk orang-orang muda yang dari mana suku manapun ya. Dan terutama mungkin tadi Pastor Simon sudah bilang kursi kedua orang Bugis asli yang dari Roma masih kosong nih, siapa yang mau mengisi? Keponakan sedang menuju ke sana ya, berarti kalau ini jadi berarti yang ketiga. Dan mungkin juga yang seterusnya. Oke, begitu kurang lebih seperti itu. Silakan kalau kalian ingin kayak membantu pengalaman pastoral, mungkin pelayanan pastoral di sini begitu ya. Sekarang juga ini apa namanya, gedung tempat tinggal pastor begitu ya. Pastoran sedang dalam masa pembangunan, mungkin juga umat Katolik yang ingin berkunjung ke sini, ingin berbagi rezeki dengan paroki-paroki yang juga di pedalaman ya boleh Pastor ya. Ini 14 stasi merupakan pelayanan yang sangat luas, harus jalan terus setiap minggu mengunjungi umat, apalagi Pastor sempat singgung tadi pengalaman apa namanya pastoral ke umat itu bisa dijangkau dengan macam-macam ya. Ikuti hobi mereka, datang ke pengolahan rumput laut, ada yang memancing, ikut dengan mereka begitu ya. Jadi juga memang apa tantangan pastoral itu ada, tetapi kita harus menemukan berbagai cara ya untuk bisa masuk ke tengah umat begitu, dan juga itu menjadi kesaksian untuk kita semua. Oke begitu, terima kasih Pastor untuk cerita-ceritanya.